Kabar terbaru terkait dengan skema fully funded dan pesangon pensiun 1 miliar. Pensiunan makin sejahtera di masa tuanya. Baru saja Presiden meluncurkan mekanisme baru yang mana penyaluran uang akan langsung menuju ke rekening masing-masing. Lantas apa yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo dan bagaimana terkait dengan skema pensiun ini? Kita masuk di informasi skema fully funded dan pesangon pensiun 1 miliar untuk pensiunan yang lebih sejahtera. Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk dana pensiun bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, serta Menteri Kementerian Keuangan sedang membahas mekanisme yang memungkinkan para pensiunan tetap memperoleh pendapatan yang stabil setelah masa baktinya selesai. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah sistem fully funded, yang memungkinkan akumulasi dana pensiun hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam skema ini, setiap bulan PNS akan dikenakan iuran yang dipotong dari gaji mereka. Iuran tersebut juga akan mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBN. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh lembaga khusus seperti Taspen. Dengan demikian, pensiunan tidak hanya mengandalkan dana bulanan, tetapi juga memiliki tabungan yang bisa diterima sekaligus saat mereka memasuki masa pensiun. Seorang pegawai yang bekerja selama 20 hingga 30 tahun dapat mengumpulkan dana yang signifikan melalui mekanisme ini. Misalnya, jika seorang pegawai memiliki potongan pensiun sekitar 5 juta rupiah per bulan, maka dalam 12 bulan, dana yang terkumpul sudah mencapai 60 juta rupiah. Jika dikalikan selama 20 tahun, maka jumlah yang diperoleh bisa lebih dari 1 miliar rupiah. Skema fully funded ini berbeda dari mekanisme sebelumnya, di mana PNS hanya mendapatkan dana pensiun dalam bentuk tunjangan bulanan setelah pensiun. Dalam skema baru ini, mereka memiliki opsi atau pilihan untuk menerima dana tersebut dalam 1 kali pembayaran atau memilih pencairan secara bertahap sesuai kebutuhan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam sistem ini adalah besaran iuran yang akan dikenakan kepada PNS selama masa kerjanya. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa potongan ini tidak terlalu membebani pegawai aktif, sekaligus tetap mampu menyediakan dana yang mencukupi bagi mereka saat pensiun nanti. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, Taspen telah mengembangkan sistem yang memungkinkan PNS untuk memantau jumlah iuran yang mereka bayarkan, kontribusi dari APBN, serta perkiraan jumlah dana yang akan diterima saat mereka pensiun. Penerapan skema fully funded ini bertujuan untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dengan adanya akumulasi dana yang dikelola sejak dini, beban keuangan negara di masa depan dapat dikurangi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pensiunan dalam menikmati masa tuanya. Di sisi lain, ada juga opsi tabungan tambahan bagi pegawai yang ingin mengalokasikan dana lebih besar untuk persiapan pensiun mereka. Melalui mekanisme ini, setiap pegawai dapat menentukan besaran tabungan tambahan yang mereka inginkan, sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar saat memasuki masa pensiun. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam skema ini. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pencairan dana yang optimal agar tetap memberikan manfaat yang maksimal bagi para pensiunan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas dalam pencairan dana bagi pegawai yang memiliki kondisi khusus. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih luas kepada para pegawai negeri terkait skema ini. Pemahaman yang baik akan membantu mereka dalam mengambil keputusan terbaik terkait perencanaan keuangan pensiun mereka. Informasi yang transparan mengenai bagaimana iuran dipotong, bagaimana dana dikelola, serta bagaimana pencairan dilakukan akan memberikan kepastian kepada seluruh pegawai negeri. Menpan RB juga menegaskan bahwa perubahan ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pegawai negeri, tetapi juga sejalan dengan stabilitas fiskal negara. Banyak pihak yang menilai skema fully founded ini sebagai langkah maju dalam reformasi sistem pensiun di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, pegawai negeri memiliki jaminan keuangan yang lebih baik, serta tidak perlu terlalu bergantung pada dana pensiun bulanan seperti pada sistem sebelumnya. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi skema ini adalah memastikan bahwa kontribusi iuran yang dipotong dari gaji pegawai tidak menimbulkan beban tambahan yang terlalu besar bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan adil dan seimbang. Selain dari sisi pegawai, reformasi ini juga memberikan manfaat bagi negara. Dengan adanya skema fully funded, beban APBN untuk membiayai dana pensiun bisa lebih terkendali karena pegawai negeri sendiri ikut berkontribusi secara aktif dalam pendanaan pensiunnya. Dalam beberapa negara lain, skema pensiun yang serupa juga telah diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan pensiunan serta memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk masa pensiun mereka tanpa membebani negara. Dengan reformasi ini diharapkan bahwa kesejahteraan pensiunan PNS di Indonesia dapat meningkat. Tidak hanya itu, sistem ini juga dapat memberikan contoh bagi sektor swasta dalam mengelola dana pensiun bagi para pekerjanya. Secara keseluruhan, skema fully funded ini memberikan banyak keuntungan bagi para pegawai negeri, namun tetap memerlukan pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan semua pihak. Saat ini pemerintah masih terus mengkaji berbagai aspek dari sistem ini agar bisa diterapkan secara optimal. Dengan koordinasi yang baik antara Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya, diharapkan skema ini dapat segera diwujudkan untuk kesejahteraan pegawai negeri di masa mendatang. Sementara ini, baru-baru ini Prabowo meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah yang langsung ke rekening. Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah secara langsung. Pada acara peluncuran tersebut, Kepala Negara meresmikan mekanisme baru agar tunjangan bagi para seluruh guru ASN di daerah langsung disalurkan ke rekening mereka. Pada sambutannya, Prabowo mengapresiasi peluncuran mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan guru ASN itu. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk mengurangi inefisiensi. Lama-lama juga untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa, susah kenapa dibikin gampang? Kata Presiden ke-8 RI itu. Prabowo berpesan bahwa budaya-budaya inefisiensi harus dikikis. Dia mengingatkan bahwa birokrat yang tidak ingin mengikuti zaman harus dievaluasi.